Bye. Hey, what's up Fusik Nation, welcome back again di Facebook Ads Anti Dukun Series, supaya teman-teman tidak ngiklan seperti dukun. Di video kali ini ya, di episode nomor 15, kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan custom audience, yang kali ini contohnya adalah custom audience customer list yang udah beli, dan juga nantinya aku akan nyontohin ke kalian bagaimana cara menggunakan customer list tadi untuk dijadikan lookalike, ya tentunya dengan cara yang benar gitu, karena kalau nggak benar hasilnya juga nggak benar, begitu. Oke, nah disclaimer ya, jadi kenapa aku nyontohinnya langsung di customer list yang ini kalau teman-teman yang baru mulai bisnis kan jarang banget yang punya, bahkan bisa dibilang nggak mungkin punya, ya karena ini custom audience yang menurut aku paling favorit dan yang paling work the best ya, karena mirip dengan orang-orang yang pernah beli. Tapi jangan khawatir, nanti aku juga akan jelaskan ya custom audience yang lain gitu, jadi supaya teman-teman untuk ngerti aja gitu ya. Oke, tanpa fafifu kita akan langsung aja ya masuk ke Facebook Ads-nya, ke dashboard-nya gitu, ke bagian audience-nya. Untuk bikin custom audience itu kalian wajib masuk kemana? Ke bagian audience ya. Jadi kalau dari Ads Manager maupun dari bagian bisnis Facebook yang lain itu, kalian kliknya di bagian sini ya, lalu klik audience di sini ya. Kalau bahasa Indonesia namanya kalau nggak salah pemirsa gitu ya, pemirsa kayak nonton TV aja. Oke, kalau diklik, nah nanti akan muncul seperti ini gitu. Nah kalau sudah buat nanti akan muncul yang udah dibuat kayak gini ya. Kalau belum pernah dibuat ya nanti kosong atau. Nah kalau belum pernah dibuat, nah ini kita akan langsung aja masuk ke create audience gitu, lalu masuk ke bagian custom ya, custom audience ya, klik. Nah di sini Facebook sudah menyediakan banyak sekali sumber custom audience. Jadi custom audience itu bisa diibaratkan seperti bibit ya. Jadi nantinya kualitas outputnya itu juga sangat dipengaruhi oleh si bibitnya ini. Kalau bibitnya jelek ya hasilnya juga bakal jelek. Kalau cara nanamnya jelek juga bisa jelek gitu. Jadi itu harus dipahami dulu gitu. Nah di sini ada beberapa ya. Makanya di sini Facebook bilang choose a custom audience source ya. Source yang pertama ada website, ada app activity, ada customer list, ada offline activity gitu. Terus ada Facebook source ya. Facebook source itu berarti dia yang masih di tanahnya si Facebook gitu. Maksudnya gimana? Ketika customer atau traffic itu dia ngeklik keluar dari Facebook kayak ke website kamu gitu, itu berarti dia sudah keluar dari tanahnya si Facebook gitu. Nah, makanya di sini ada Facebook source. Berarti Facebook sources ini berarti seperti video ya, lead form, terus instant experience, ada shopping ya. Terus ada Instagram account, ada events, ada Facebook page, dan juga ada on Facebook listing. Nah, biasanya yang sering digunakan oleh para internet marketer, para Facebook advertiser, itu yang biasanya dipakai adalah kayak video, lalu Instagram account gitu ya. Yang lain-lain ini jarang banget digunakan. Nah, mungkin nggak teman-teman yang sudah mempunyai brand yang gede, punya banyak produk, itu bisa juga menggunakan ini ya, shopping gitu. Facebook Page kayak zaman sekarang tuh jarang banget ya orang engage ke Facebook tuh. Tapi mungkin kalau teman-teman memang yang ada ya silakan bisa digunakan gitu. Ya itu ya. Nah ini aku sebelum nyontoin langsung gitu, ini aku mau kayak jelasin dari hierarkinya, kayak mana yang paling biasa aja, terus mana yang agak kekuningan, terus mana yang hot gitu. Jadi ini aku udah bikin coret-coretan ya, as usual, bikin coret-coretan supaya bisa menggambarkan secara visual, jadi lebih mudah dipahami gitu. Nah di sebelah sini ya, di sini kan makanya tadi aku bilang ini tanahnya si Facebook ya, tanahnya Facebook. Dan di sini ada tadi ya, ada dari iklan, berarti kayak video kamu juga, video yang digunakan untuk iklan itu nanti bisa dibikin untuk custom audience juga. Terus juga dari IG ya, engage, misal yang nge-DM, yang engage dengan kamu. Terus dari FB juga ada. Nah di sini ini masih belum terlalu hot ya, karena mereka cuma sekedar tertarik di awal doang, dia belum melakukan effort yang lebih gitu. Nah next ya, kita akan pindah ke website. Nah website ini bisa apa aja, bisa misal orang yang masuk ke landing page yang kita gunakan ya, atau mungkin di halaman produk yang kita gunakan. Terus mungkin yang masuk ke checkout, add to cart, dan sampai di bagian purchase, nah misal seperti itu.
Itu termasuk di dalam sini gitu. Nah, ini juga tergantung juga ya bagaimana bentuk funnel dari website yang kalian gunakan, untuk iklan gitu, karena nanti akan berbeda-beda. Bisa juga nanti website itu nanti bikinnya secara keseluruhan. Jadi misal nih kalian mau bikin custom audience yang itu sumbernya dari orang-orang yang itu sudah mampir ke website kalian selama 30 hari ke belakang, itu bisa gitu. Tetapi ya, karena kita udah tahu ya di April kemarin kan iOS sudah meluncurkan serangannya secara ofisial, yaitu ada update ya iOS 16 kalau nggak salah, itu memang dia mendisrupt platform marketing ya online gitu. Jadi yang dulunya itu orang-orang bisa di tracking ya, sekarang orang-orang bisa opt out. Jadi para pengguna iOS, para pengguna Apple, device Apple, dia bisa secara sengaja dia bilang aku nggak mau aku di tracking gitu. Nah, dampaknya apa? Ketika kita tadi menggunakan atau kita mau narik data yang ada dari pixel kita di website ini selama 30 hari gitu ya. Kalau misal di dashboard kita kelihatannya bukan dashboard yang ketika iklan, tapi di dashboard ketika ada di event manager itu katakanlah ada 1000 gitu ya. Nah, itu kenyataannya nanti ketika dibuat sangat mungkin itu kurang dari 1000 gitu ya untuk di website ini gitu. Jadi itu harap dijadikan pertimbangan untuk menggunakan ini. Tapi bukan berarti jelek, silakan dicoba. Hanya saja aku udah menginfokan untuk konsekuensinya begitu. Nah, terus ini sedikit naik ke sini ya, ini lead gitu. Misal teman-teman yang model bisnisnya itu mengenerate lead gitu ya. Misal teman-teman yang jual properti, konstruksi, atau mungkin pakar hukum, atau mungkin ya model-model bisnis yang memang dia itu ketika ada orang lihat iklan, ketika ngeklik itu terus ke website itu sangat sedikit kemungkinannya untuk langsung beli. Nah, ini kalian bisa banget ya menggunakan data dari lead. Misal orang-orang yang sudah ngisi form lead gitu. Nah, ini kalian bisa juga nanti jadikan custom audience itu juga bisa gitu. Lalu next adalah customer list yang sudah beli ya. Jadi sekali lagi ya teman-teman, kenapa di sini aku warnai merah ya, sedangkan ini kuning ya. Kuning itu dia itu ya sudah tertarik, tapi masih belum, intensinya itu belum gede banget karena dia belum beli. Nah, kalau yang customer list yang udah beli ini, dia ini memang sudah fix, berarti dia memang orangnya udah beli gitu ya. Katakanlah namanya Johnny beli tas harga katakanlah 359.000 itu sudah plus ongkir. Nah, itu nanti yang dimasukkan ya ke dalam customer list data yang nanti akan digunakan untuk lookalike. Jangan khawatir, nanti akan aku contohkan gimana cara penggunaannya gitu. Nah, ini ya kenapa juga aku ada panah kayak gini ya. Jadi dari kesini ini paling hot. Ya, jadi kalau ditanya mana yang paling hot ya, kemungkinan paling bagus itu adalah di customer list yang sudah beli, karena ya mirip dengan orang-orang yang pernah beli dengan kita, begitu. Oke, kalau untuk minimalnya ya, dari semua ini memang Facebook menyarankan ya semakin banyak datanya itu semakin bagus. Ibarat ketika kita penelitian itu sampelnya itu harus ada minimnya. Kalau sampelnya terlalu sedikit, nah itu menjadi berabe gitu ya. Nah, aku sendiri sangat menyarankan ya seminimal-minimalnya punya data itu minimal 1000. Ya memang 100 itu bisa, tetapi ya 100 itu kan masih terlalu kecil ya. Tetapi teman-teman bisa aja dicoba, kalau misalnya punya 100-an itu bisa dicoba gitu. Tapi kalau mendekati 1000 atau bahkan lebih, nah itu jauh lebih bagus. Begitu ya untuk minimal datanya. Balik lagi ke bagian sini ya. Ini aku mau contohin ke yang customer list aja gitu. Dan disclaimer ya, mungkin teman-teman yang bisnis manajernya itu baru pertama buat, belum pernah ngiklan sama sekali, customer list ini dia belum ke unlock ya. Jadi kalian harus ngiklan dulu selama beberapa kurun waktu. Nah, nanti customer list ini baru ke unlock. Jadi si Facebook ini realistis gitu kan, nggak mungkin kan orang udah pertama kali bisnis kok tiba-tiba dia punya customer list, kecuali beli data. Jangan-jangan kamu beli data ya. Oke, lanjut ya langsung ke sini. Next website. Next website. Nah, di sini dari Facebook sudah ngasih tahu ya apa yang perlu kalian persiapkan untuk bikin custom audience dari customer list ini gitu. Nah, ini tak jelasin aja secara singkat. Intinya ini adalah data-data yang bisa kalian inputkan ke Facebook seperti email address, phone number,
mobile advertiser ID, Facebook app user ID, Facebook page user ID, first name, surname. Terus ada identifiernya seperti city itu kota, country atau region itu adalah misal kayak provinsi gitu ya. Nah, terus ini adalah country itu negara, jelas ya. Terus zip code itu adalah kode pos. Terus date of birth itu tanggal lahir. Year of birth itu adalah date of birth sama date of birth itu tanggal lahir, year of birth adalah tahunnya dia lahir, terus gendernya itu apa, pria atau wanita, terus umurnya gitu. Nah, terus ini yang paling bawah adalah customer value. Nah, customer value itu adalah misal nih ada si Amil ini dia belanja pertama 150, kedua 150, berarti dia 300.000. Jadi gitu, jadi akumulasi ya. Jadi kalau ada satu customer itu dia belanjanya beberapa kali, tetap dimasukkan di yang sama gitu ya. Karena juga namanya adalah customer value begitu. Oke. Nah, ini kalian jangan bingung ya. Kok ada tadi ya ada mobile advertiser ID bla bla bla. Ini kita nggak mungkin bisa punya kayak gitu ya. Jadi kita realistik aja, nanti akan kita input aja yang kita punya. Ya misal kayak tadi kayak date of birth kita kan nggak mungkin tahu ya, kecuali kita punya platform yang mengharuskan kita input itu gitu. Oke. Nah, supaya lebih gampang, di sini sebenarnya Facebook sudah ngasih template-nya. Nah, silakan kalian bisa download ini ya, download file template, klik ya. Nah, ini kalau sudah di-download, nanti formatnya adalah CSV. Oke. Aku udah sering download ini. Oke, dari sini. Nah, ini tak taruh di sini ya supaya bisa kita lihat bersama-sama. Nah, seperti kalian lihat untuk format customer list ini tuh banyak banget ya. Dan di sini emailnya sampai ada 3, itu kalian nggak perlu. Kalian cukup ada 1 aja karena nggak mungkin kalian sampai punya 2. Jadi ini aku cepetin aja ya. Jadi yang nggak penting itu aku delete aja. Oke, ini udah kita edit ya sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Nah, kalau teman-teman itu memiliki juga email ya, tolonglah di-input juga, karena dengan adanya email, Facebook itu bisa mengidentifikasi ya, mencocokkan data kalian dengan usernya si Facebook, Instagram itu lebih bagus gitu ya, dengan si email itu. Jadi oleh karena itu kenapa kok buat teman-teman yang memiliki website yang full e-commerce itu akan menang di sini karena kalian punya data email. Kalau teman-teman yang hanya memiliki nomor HP doang dan nama, itu menurut pengalaman aku datanya lebih bagus yang ada di email, yang pakai email. Tapi bukan berarti kok ketika dipakai itu yang cuman pakai WA itu jelek, karena ada juga yang pakai WA juga bagus. Tetapi secara data ya tentu yang ada emailnya jauh lebih bagus ya. Ini info aja. Terus ya next, phone ya. Nah, ini phone nggak mungkin ya teman-teman pakainya seperti ini kan nomor US ya contohnya. Nah, untuk di Indonesia kalian pakai gini, misal 62 ya, 62 itu 08, berarti 6 katakanlah 08, misal 62 0877 dan seterusnya gitu ya. Jadi silakan jadi pakai kode negara tanpa plus ya. Nah, 62 seperti ini. FN itu apa? First name ya. Jadi kalau teman-teman mau mengkelompokkan namanya sesuai first name last name itu akan jadi lebih bagus. Misal Budi Sujono misal gitu ya. Ini mohon maaf kalau ada yang namanya sama ya, Budi Sujono. Oke. Nah, zipnya nih, zip misal dia ada di 5546 ya, misal kayak gini lah, ngawur aja ya. City, misal kotanya katakanlah kota Jakarta Selatan, misal. ST itu apa? State itu berarti dia DKI Jakarta, gitu ya. Provinsi lah gampangnya ya. Country, pastilah Indonesia ya. Jadi kalau kalian dari LTV-nya ini atau customer list-nya itu ada di luar negeri ya, silakan disesuaikan. Gennya apa? Nah, gen ini ya, itu nulisnya jangan kayak female gitu, enggak, tapi misal ini dia M, male ya, terus aja M gitu. Umur kita nggak mungkin tahu ya, ini delete aja. Nah, value ya, misal nih si Budi ini belanja di kamu itu dia nggak cuma sekali doang, katakanlah sudah sampai 2 kali. Nah, 2 kali ini dia pertama 150.000, yang kedua 150.000, berarti kan 300.000 ya, dan itu sudah sama ongkir misal kayak gitu ya. Jadi ongkir juga dimasukkan di sini ya guys.
Nah, 300.000 jadi tanpa ada koma, tanpa ada terusan RP dan sebagainya gitu ya. Nah, silakan dimasukkan seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, nanti silakan kalian save ya. Kalau pakai Google Sheet ya, di download, formatnya adalah CSV gitu. Nah, ketika nanti dibuka, formatnya harus seperti ini. Kalau formatnya biasanya itu kayak amburadul gitu ya, kayak nggak karu-karuan gitu. Nah, kalian ulangi lagi ya. Nah, kalau sudah selesai CSV, nanti silakan ini bisa di-upload. Ini coba tak save ya. Tadi ya setelah di save, nah next to dunia adalah kita next aja di sini. Oke. Terus tadi ya, kalau kan teman-teman tadi di sini ada value-nya, berarti klik yes. Oke. Lalu next. Nah, di sini kalian langsung upload aja, bisa juga di drop. Nah, misalnya kayak gini ya. Di drop, ini diklik aja kayak gini, value kayak gini. Nah, jebret. Terus habis itu next. Kalau terlalu sedikit biasanya nggak bisa. Oke, ini contoh aja ya. Nggak mungkin kalian cuma satu di-upload, jangan ya. Oke, ini email address bener. Terus ini phone number, first name. Ini bener. Zip code bener. Jadi ini kan teman-teman dicekin ya. Oke, nah ini kalau sudah, kalian kliklah import and create. Oke, nah kayak gini ya. Ditunggu. Nah, kalau sudah done gitu. Nah, nanti teman-teman mana ya? Ini ya. Ini kalian wajib ditunggu ya. Ini masih not available. Ini ditunggu, nanti akan populating gitu ya. Kalau nanti sudah ready, itu tetap nanti dia tulisannya not available. Jadi jangan khawatir. Memang dari sononya kayak gitu. Karena ini contoh ya. Ini aku delete aja gitu. Nah, nanti kalau udah jadi si customer list yang dari orang-orang yang udah beli tadi akan kayak gini ya. Dan jangan lupa juga dinamain ya. Tadi aku kelupaan ngomongnya, dinamain. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, ingat tulisannya adalah not available, tapi jangan khawatir. Terus nanti kalian kliklah di sini. Ya, ini kita mau bikin lookalike. Ya, tak ulangi lagi, sorry. Jadi untuk bikin lookalike itu custom audience yang sudah kalian bikin dan sudah ready. Ya, itu kalian kliklah di sini. Lalu kalian bisa klik di sini, lalu create lookalike. Ya, sebenarnya ada juga cara yang kedua adalah di sini lookalike. Itu juga bisa, terserah sih. Intinya sama aja. Lalu di sini ya create lookalike. Nah, oke, bener, pastikan source-nya bener. Terus audience location-nya Indonesia ya. Oke, Indonesia. Terus, nah. Ini kan ada angka dari 0 sampai 10% gitu. Wah, ini maksudnya apa ini gitu kan? Kok ada angka dari 10 sampai 0 sampai 10% gitu kan? Oke, nah ini aku jelasin ya. Oke, ini aku jelasin supaya teman-teman itu nggak bingung cara penggunaannya. First, ya, ini dari 0,1% itu berdasarkan yang diinfokan Facebook. 0 sampai 1% itu adalah yang most likely mirip dengan audiens yang ingin kalian tuju, gitu ya. Mirip dengan bisnis audiens dari bisnis kalian gitu. Nah, semakin ke sana ya, semakin ke angka 10 itu semakin broad gitu. Tetapi bukan berarti kok di angka yang di setelahnya itu dia jelek. Enggak ya, bukan berarti seperti itu. Karena kenyataannya ketika praktek itu yang di angka-angka sana itu juga bisa bagus. Angka-angka sana itu maksudnya apa sih? Misal di angka 4, 5 dan seterusnya itu bagus, itu kemungkinan besar juga ada. Jadi cara pembuatannya jangan cuma 1% doang, karena di luar sana sangat sering ya terlihat itu orang bikin lookalike cuman di 0 sampai 1% doang gitu. Nah, cara buatnya adalah cara yang sorry tadi keputus karena kameranya kelewat 20 menit. Tak ulangi lagi ya. Jadi untuk bikinnya itu ada berbagai macam cara ya. Ini kan karena tadi ada 0 sampai 10. Yang pertama adalah per 2%. Nah, ini diklik aja 5 kayak gini. Oke, ya. Ini ditaruh sampai ke angka 10. Kayak gini. Oke, nah ini ya dari 0 sampai 10%. Jadi per 2% di angka 3,7%. Ini nanti digunakan semua. Iya, betul. Ini semua akan digunakan semua di dalam campaign yang sudah kita sendirikan gitu. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua seperti apa? Sebentar. Cara yang kedua. Nah, jadi kamu bikin yang pertama adalah 0 sampai 1. 0 sampai terus nanti 0 sampai 2, 0 sampai 3, 0 sampai
4 dan seterusnya sampai 0 sampai 10. Itu cara yang kedua. Lalu cara yang ketiga itu adalah kalian bikin yang seperti ini. Nah, 0 sampai 1, 1 sampai 2, 2 sampai 3, 3 sampai 4, 4 sampai 5, 5 sampai 6, dan seterusnya sampai di angka 6 sampai 7, 7 sampai 8, 8 sampai 9, 9 sampai 10% gitu. Jadi ada 3 cara gitu ya. Dan dari ketiga cara tersebut itu tidak ada mana yang lebih bagus dan mana yang jelek. Enggak. Kalau kalian punya budget silahkan dicoba semuanya gitu ya. Dan di sini contoh yang aku contohkan itu menggunakan yang 2% tadi ya. Contohnya kayak gimana? Nah, ini kebetulan ada campaign yang sedang berjalan ya. Di sini kalian bisa lihat ada tanggal dibuatnya, terus ada CV itu apaan? Conversion ya. Terus MOFU, middle of funnel ya, karena lookalike adalah orang-orang yang berada di bagian middle of funnel lah. Nanti di klien kesempatan akan aku bahas itu gitu. Nah, ini sudah menggunakan LTV lookalike gitu ya. Kita klik ya, lalu kita akan masuk ke dalam campaign tersebut. Nah, di dalam sini seperti kita lihat ya, budgetnya nggak ada di level sini, tapi budgetnya ada di level bagian depan, ya, di 500.000 mana, ya. Kenapa 500.000? Karena di sini ada 5 adset, ya, dan di dalam satu adset itu dia ada, ini kebetulan aja dia cuma ada satu adset, ya. Contohnya ini satu adset dan sebenarnya sebaiknya itu kalau bisa ada minimal ada 2 konten iklan lah, supaya ada 2 angle yang berbeda gitu, ya. Jadi aku juga udah pernah bahas di budget minimal ya. Kalau ada 5 adset yang dimana satu adsetnya ada 1 atau sampai 2, setidaknya kalian gunakanlah ya budget 100.000 gitu. Nah, karena ini ada 5, berarti pakainya 500.000 gitu. Nah, karena ini menggunakan CBO ya dengan budget di depan, maka CBO akan mengalokasikan ke adset yang menurut si CBO itu paling oke, paling top tier gitu. Nah, tapi di sini seperti kita lihat ya, ternyata menurut CBO dari semua aset-aset yang kita gunakan di sini ya, dari lookalike tadi ya. Nah, ini kan udah bikin tuh dari 2%, 2 sampai 4 dan seterusnya sampai 8 sampai 10%. Ternyata ini pendistribusian budgetnya itu enggak terlalu jomplang banget gitu, karena biasanya ada yang mungkin di sini dia cuman berapa, di sini sampai berapa gitu. Nah, di sini ternyata dia agak neck to neck itu bahasa Indonesianya apa ya? Agak kayak ke arah imbang gitu. Ya, begitu. Jadi ini adalah cara penggunakan lookalike yang benar. Nah, terus masuk ke dalamnya gimana? Nah, coba kita lihat. Di sini seperti kalian lihat ya, di custom audience-nya kita cuman menggunakan satu aja si 2% tadi. Terus lokasinya di Indonesia, tapi dia ada di-exclude-kan ya. Karena apa? Ya karena memang dia ada lokasi-lokasi yang dia itu tidak perform. Jadi lookalike kalau di-exclude-kan tuh masih boleh, masih aman gitu. Terus di bagian age dan gender didiemin aja begitu ya. Tapi kalau misal teman-teman jualannya bra gitu ya, itu kan kayak nggak mungkin ya untuk all gender. Itu bisa juga pilih gender tertentu, misal kayak wanita kan bra gitu. Nah, khusus di bagian detail targeting, please jangan diutak-atik karena ini sudah diurusin sama si lookalike ya. Karena ini audiensnya itu mirip dengan yang sudah pernah beli produk kalian. Nah, kok malah diurusin sama si interest, kan jadi berabe ya. Jadi biar diurusin sama si lookalike begitu. Oke ya, sudah panjang lebar 20 menitan tadi ya. Mungkin kalau aku terusin lagi nanti malah jadi berlebar begitu. Silakan dipraktekkan. Ini aku yakin di luar sana pasti bayar ya. Padahal cuma hal sepele seperti itu. Silakan dipraktekkan ya. Praktekannya silakan dimaksimalkan ya, dimaksimalkan sampai ini mentok gitu ya. Oke, dan buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat ya dan merasa sangat terbantu karena seperti aku bilang tadi di luar sana pasti berbayar, silakan di-share ke teman-teman kalian, ke siapapun yang membutuhkan konten-konten seperti ini supaya apa ya, bisa menghemat dana ya, daripada kalian beli course yang nggak jelas ataupun ikut seminar yang nggak jelas juga ya, mending kalian praktekin aja yang sudah ada di depan mata ini dan ajak juga teman-teman kalian. Dan info juga buat teman-teman yang membutuhkan jasa konsultasi one on one dengan aku, dengan Fusik, silakan kalian bisa daftarkan di link ini ya. Tetapi sekali lagi ya, tidak untuk semuanya, tidak semua aku terima. Jadi hanya untuk kalian yang sudah praktek ya, praktek Facebook Ads, sudah mempunyai sudah ngiklan conversion, website sudah terpasang pixel gitu ya.
Jadi bukan mulai dari nol gitu, itu mohon maaf aku nggak bisa melayani kalian gitu ya. Jadi buat teman-teman kalau yang masih mulai dari nol, silakan aja kalian simak konten-konten di YouTube aku gitu. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang memang sudah ready ya, seperti aku bilang tadi gitu, silakan kan bisa daftarkannya di link ini gitu, dan tentunya yang ada dananya. Dan please jangan menggunakan uang dapur, guys. Oke, itu aja untuk video kali ini gitu. Ini sudah panjang lebar. Thank you so much yang sudah nonton sampai akhir video ini. Dan untuk video selanjutnya apa ya? Cukup penasaran atau mungkin silakan komen di kolom komentar gitu aja. Oke, as always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye bye.